Pumo. Oke, halo semuanya. Hari ini saya pengen bahas atau jawab pertanyaan teman-teman. Ada beberapa yang menanyakan apakah selama ini pernah terima ancaman, tekanan dari perusahaan atau orang yang tidak senang dengan usaha Shani. Shani akan langsung ke intinya, khususnya di Indonesia atau sebenarnya di mana aja sama. Kalau kita bergerak di dunia konservasi yang nyata adalah orang yang benar-benar di lapangan coba menghentikan kerusakan alam yang besar-besaran yang disebabkan oleh siapa aja ya. Kalau orang yang terlibat dalam dunia konservasi, active conservation yang saya sebut, itu pasti akan dapat musuh. Pasti akan ada orang yang tidak suka dengan usaha orang tersebut. Itu sudah pasti. Kalau kita memimpin sebuah NGO konservasi dan tidak punya musuh, disukai semua orang, itu berarti kita tidak melakukan apa-apa. Itu yang Shani yakini. Jadi ya selama sekian puluh tahun di Indonesia, Shani pernah ditekan, diancam, tetapi bisa dikatakan dalam 20 tahun lebih kan, pengalaman yang benar-benar berat itu sangat sedikit, tetapi memang cukup satu untuk kehilangan nyawa memang. Jadi singkat kata, iya betul pernah saya diancam, pernah saya dipukulin sekali. Ingat di Palangkaraya, keluar dari mobil orang tangkap tangan saya dan saya diancam seperti itu. Dengan dibilang kita tidak mau kamu lagi di sini, itu pasti. Kalau itu mengilustrasikan semua usaha untuk konservasi di Indonesia juga tidak. Ini bisa dikatakan pengalaman yang sangat-sangat jarang, tapi dia betul pernah terjadi. Waktu tahun 2015, waktu saya buat video yang ditujukan kepada Presiden karena kebakaran hebat yang disebabkan atau didorong oleh industri sawit, saya terima itu ribuan pesan dari teman-teman yang ingin membantu, ingin kasih tahu support usaha saya, dukung, dan juga dari orang yang mengatakan hati-hati Shani, hati-hati. Ada orang yang tidak sependapat dengan kamu, orang yang menyebabkan situasi yang seperti itu sedemikian parah yang kita semua ingat di tahun 2015, yang tidak akan senang dengan apa yang kamu sampaikan dan kamu akan diancam bahkan dibunuh. Jadi banyak teman-teman yang malah khawatir buat saya. Tetapi memang betul di antara semua pesan itu pada saat itu saya juga terima ancaman secara langsung atau tidak. Secara langsung artinya tidak ada orang yang ngomong langsung ke saya, tetapi memang lewat Twitter, email, SMS, ada yang secara langsung mengancam, artinya awas kalau kamu terus seperti itu akan terjadi sesuatu sama kamu. Ada juga pesan yang hanya sebatas hati-hati kamu Shani, hati-hati. Memang itu satu dilema karena saya tidak sendiri lagi, saya punya keluarga. Jadi harus memikirkan matang setiap kali kita ambil posisi, pantas diperjuangkan atau tidak. Di tahun 2015 sangat pantas diperjuangkan, situasi sedemikian parah, jadi sangat pantas kita angkat dan omong apa adanya mengenai kebakaran di Kalimantan. Jadi jawabannya betul, kita kalau kerja di dunia konservasi kita coba di hadapan penebang liar. Pernah saya juga melaporkan penebang liar di dalam kawasan Kalawet zaman sudah cukup lama yang lalu. Waktu itu saya terbang, saya melihat ada orang nebang di dalam kawasan, ada kayu-kayunya. Jadi saya koordinasi dengan polisi, besoknya ada operasi polisi yang menyita semuanya. Ya saya hari itu juga langsung terima ancaman, aku akan diapa-apain gitu saya dan keluarga saya. Itu sekali lagi itu resiko. Kalau kita tidak berani menghadapi itu, kita tidak akan bisa menyelamatkan apapun. Kalau kita coba menjaga perasaan semua orang tanpa adanya orang yang merasa dirugikan, ya karena ya pihak yang merusak merasa dirugikan pada saat
kita hadir untuk coba melestarikan alam, itu sudah pasti. Jadi ya kita harus tahu dari awal bahwa itu resikonya. Itu yang saya sampaikan juga ke staf Kalawet yang berpatroli untuk melindungi kawasan. Kenapa kita butuh staf patroli? Ya karena ada pihak-pihak yang pengen mengancam. Itu terpisah dari pihak-pihak yang selain mengancam karena tetap ingin bisnis mereka yang menghancurkan alam itu berlanjut tanpa masalah. Ada juga pihak-pihak yang coba meras karena melihat kehadiran yayasan segala dengan segala bentuk atau segala cara akan coba untuk memeras yayasan. Itu juga hal-hal yang tidak sering terjadi, tapi bukan sesuatu yang asing. Tapi sekali lagi, kalau kita berjuang untuk menyelamatkan hutan di Kalimantan, orang hutan wah seperti Shani di sini atau serigala di Prancis, itu juga sama. NGO yang kerja keras di sana untuk melindungi serigala dapat tekanan yang luar biasa dari para pemburu, dari para penjaga domba, dari pemerintah pun yang lebih gampang mengambil sikap, ya udah dibunuh aja semua serigala daripada coba menjaga atau mencari jalan keluarnya agar penjaga domba, pemburu, masyarakat dan serigala bisa hidup berdampingan. Kadang itu orang politikus lebih suka mengambil jalur pintas, dan itulah tugas aktivis lingkungan untuk ingatkan mereka bahwa serigala itu adanya itu sebelum kita loh, dan mereka bagian yang sangat penting dari ekosistem. Sama juga di sini, tanpa hutan manusia nggak akan bisa hidup. Kita melihat banyak tempat di mana kualitas hidup masyarakat walaupun punya gunung Walet di belakang yang gede, tapi kalau nggak bisa minum air bersih karena di belakang sawit semua, ya tetap aja percuma. Jadi jawabannya ya betul. Kalau kita berjuang nyata untuk lingkungan, pasti kita dapat musuh, dan kita harus terima pikiran itu bahwa kita tidak mungkin disukai semua orang, dan yang terpenting kita pegang komitmen kita untuk menyelamatkan alam. Itu untuk jawab pertanyaan kalian mengenai ancaman dan tekanan yang kita bisa terima pada saat kita berjuang untuk lingkungan khususnya di Indonesia. Terima kasih, kita ketemu lagi hari Kamis depan. Bye-bye.